Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dede Dula boleh kembali menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini ya. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi mohon maaf ya saya di pagi hari ini sedikit terlambat ya 15 menit, ini sudah jam 7 lewat 15 menit kalau tidak salah ya. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya ya, puji Tuhan. Dan seperti biasa saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama di hari ini kita akan diberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Nantinya bagi saudara yang membutuhkan topangan doa, sertakan saja pada kolom komentar. Atau bahkan kalau saudara juga punya pertanyaan silakan ya ajukan pada kolom komentar. Selamat hari Minggu Pak Ais Flori. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan ya. Biar kita terus dalam berkat yang daripadanya. Biar kita semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman di hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami. Untuk kembali kami mau merenungkan sebagian daripada sabda firman. Hamba doa engkau berkati. Agar perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan mari kita akan kembali melihat Alkitab. Saya ingin melanjutkan pembahasan firman dari Matius pasal yang ke-14. Dan kembali kita akan baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, saudaraku, kemarin saya sudah mengatakan bahwa kita tuh harus tetap dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan badai itu akan datang. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Ketika mereka menyeberang, mendahului Yesus, ya mereka tidak pernah tahu bahwa mereka akan dihantam oleh badai. Dan ini adalah pertama kali mereka dihantam oleh badai tanpa Yesus di dalam perahu. Memang dalam beberapa kesempatan mereka pun pernah mengalami saudara dihantam oleh gelombang, oleh badai. Tetapi ada Yesus di sana. Walaupun Yesus sementara tertidur, saudara mungkin ingat cerita itu ya. Tetap saja mereka aman. Kenapa? Karena sesungguhnya ya penjaga Israel itu tidak pernah terlelap. Nah, waktu saya bilang penjaga Israel, jangan ada lagi yang bilang, oh berarti Yesus itu cuma untuk orang Israel ya. Ini pertanyaan yang sudah saya jawab. Dan pertanyaan yang tidak akan pernah menggugurkan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Israel juga bisa berarti orang percaya. Ya, Israel rohani. Jadi waktu itu kita mengatakan Yesus sementara tidur. Ya, manusianya yang tidur, tetapi kealahannya tetap terjaga karena Allah itu tidak perlu tidur. Allah tidak perlu beristirahat. Allah tidak akan pernah mengalami yang namanya capek, lelah, dan kemudian dia tidur begitu. Ya, ketika dia menciptakan langit dan bumi saudara selama 6 hari, Allah tidak pernah merasa capek, merasa lelah. Bahkan hari yang ke-7 disebut sebagai hari beristirahat bukan karena Tuhan capek. Tapi karena memang hari ke-7 itu dikuduskan oleh Allah. Sebagai hari di mana setiap umat perlu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan kerjakan. Yakni menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Yesus dalam keadaan dalam manusianya dalam keadaan tidur, murid-murid membangunkan dia kan. Coba saudara pikir, apa mungkin orang bisa tidur dalam keadaan yang seperti itu?
Ya, tidak mungkin Yesus bisa tidur ketika ada badai, ya, ada gelombang. Tapi Yesus menunjukkan ketenangannya. Kenapa? Karena Dia Tuhan atas jagat raya. Dia yang menciptakan jagat raya, ya. Makanya ada yang kemarin bilang sama saya, Pak Pendeta, Yesus itu hanya kecil. Bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan, ya kan? Dia tidak lebih besar daripada bumi yang dia tinggal, ya. Tidak lebih besar daripada rumah yang dia tempati, tidak lebih besar daripada kayu salib di mana dia mati. Karena dia demikian, maka dia hanyalah manusia biasa. Nah, kemudian saya mengutip di dalam kitab Kolose, bahwa kita mengatakan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, baik yang di sorga dan yang di bumi. Artinya jagat raya diciptakan di dalam Dia. Artinya kalau yang di sorga dan yang di bumi diciptakan dalam Yesus, berarti Yesus lebih besar daripada semuanya itu. Ada amin. Yesus jauh lebih besar daripada semuanya itu. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Ketika Dia bangun, ya, Dia pun menghardik badai. Ketika badai itu tenang, murid-murid ketakutan luar biasa. Tapi mereka tidak bisa mengungkapkan rasa takut itu. Dalam hati mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga badai pun tunduk kepadanya. Ya, Dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Dalam rangka untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi itu satu momen di mana Yesus ada bersama-sama dengan murid pada saat mereka dihantam oleh gelombang. Nah, cerita ini sangat berbeda. Mereka dihantam oleh gelombang saat Yesus tidak ada di sana. Dan tentu saja ini sangat menakutkan bagi murid-murid. Maka saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ya jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan. Tetap erat, tetap dekat dengan Tuhan karena kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Kalau kita bersama dengan Tuhan, bencana, musibah boleh datang, tapi Tuhanlah yang akan menjadi perisai setiap kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Tuhanlah ya yang akan menjadi perisai bagi setiap kita. Di sana ada satu oknum yang seringkali mencobai manusia. Oknum itu bernama iblis, setan. Setan dapat mendatangkan musibah, dapat mendatangkan malapetaka, tetapi semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Amin. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, apapun yang menimpa saudara, ringan beratnya itu semua diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat kisah daripada Ayub, Ayub dicobai oleh setan, setan mendatangkan musibah, malapetaka kepada Ayub. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua itu boleh dialami oleh Ayub. Iblis boleh mencobai Ayub, iblis boleh membuat Ayub menderita, tetapi semuanya diizinkan oleh Allah. Dan saya sudah mengatakan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, di dalamnya Tuhan pasti menyertai. Dia tidak akan pernah membiarkan dan dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia menyertai saudara. Dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Sehingga kita bisa berkata sebagaimana Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, I am not fear. Saya tidak takut sebab Tuhan menyertai aku, sebab Tuhan bersama dengan aku. Jadi iblis senang sekali mendatangkan pencobaan. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan iblis akan mendatangkan pencobaan itu. Kalau kita membaca Alkitab saudara-saudara, ketika iblis mencoba Yesus, Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Ya, waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka iblis pun datang mencobai dia, ya. Jadi jangan lagi ada yang bilang kok Tuhan dicobai, ya. Yesus dicobai dalam kemanusiaannya. Jadi kita perlu membedakan antara kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Di dalam kemanusiaannya Yesus dicobai. Kenapa? Karena iblis berpikir mungkin Yesus bisa jatuh dalam kemanusiaannya. Kalau iblis tidak berpikir demikian, maka iblis tidak akan pernah mencobai Yesus. Tetapi saya mau katakan bahwa pencobaan Yesus ini sangat penting untuk membuktikan satu hal. Bahwa di dalam diri Yesus tidak ada dosa dan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Sebagaimana Allah itu sendiri, di dalam diri Allah tidak ada dosa dan Allah tidak bisa berbuat dosa. Jadi dengan dicobainya Yesus, ini membuktikan kealahan yang dimiliki oleh Yesus pada saat Yesus tidak berdosa dan tidak jatuh di dalam pencobaan.
tersebut. Nah, ketika iblis melihat bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Yesus dengan pencobaan yang didatangkannya, Alkitab mengatakan iblis pun mundur. Ya, waktu iblis mundur, bahasa Alkitab mengatakan dia menunggu waktu yang tepat ya untuk menjatuhkan Yesus. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat? Iblis mencobai Yesus, iblis mencobai setiap kita. Ya, waktu yang tepat adalah kalau kita, saudara, saya dan saudara, waktu yang tepat untuk mencobai saya dan saudara adalah pada saat kita jauh dari Tuhan. Ya. Saudara, kita mengatakan bahwa orang Kristen itu sama seperti domba. Ya. Yang apabila domba itu keluar dari kawanannya, maka domba itu akan terlalu rentan. Jauh dari Tuhan itu membuat kita dalam bahaya. Terlalu berbahaya kalau kita jauh dari Tuhan. Rentan sama seperti seekor domba. Yesus mengatakan jika seorang penggembala punya 100 ekor domba dan 1 ekor hilang, maka dia akan meninggalkan 99 dan mencari satu yang hilang tersebut. Karena domba tidak bisa dibiarkan, domba yang hilang tidak bisa dibiarkan semalam-malaman di luar sana karena terlalu berbahaya. Ya. Terlalu berbahaya Bapak Ibu. Rentan. Kita ini rentan dicabik-cabik, diobok-obok oleh setan. Kalau kita itu jauh dari Tuhan. Maka jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun alasan saudara, tinggallah di dalam hadiratnya. Tinggallah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah izinkan apapun dan siapapun menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Saya bersaksi di hari Jumat kemarin bahwa kadang-kadang ada begitu banyak orang Kristen yang keluar atau menjauh dari Allah oleh karena kecewa dengan sesama. Ya, saudara, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk pendeta juga tidak sempurna. Mungkin saudara mengalami kekecewaan dengan seorang hamba Tuhan dan membuat saudara ya meninggalkan gereja. Iya kan? Bahkan engkau lebih buruk lagi, engkau pindah agama karena hanya kecewa. Kan banyak zaman sekarang begitu ya. Karena kecewa, pindah agama, waktu sampai di agama seberang ya, yang dia punya ajaran hanyalah 99% memaki saudara ajaran Kristen. Ya, yang saya kasihan itu para pendengarnya. Ya. Kebanyakan yang pindah agama itu model begitu, saudara-saudara. Ya. Bahkan ketika dia menjadi penceramah, yang diajarkan bukan kebaikan, tetapi hanya fitnah terhadap agama sebelumnya. Kenapa? Karena sakit hati dengan agama sebelumnya. Ya. Apapun yang kita alami, jangan pernah membuat kita itu lari dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan, karena Tuhan izinkan segala sesuatu. Saya pernah cerita kepada saudara ya, bagaimana saya itu, ya, mohon maaf saudara, diusir dari atas mimbar. Jadi saya pernah mengalami itu. Kenapa saya diusir dari mimbar? Karena saya salah menyebut nama Ibu Lurah yang waktu itu akan memberikan sambutan. Ya saya pikir tidak perlu diusir juga ya. Ya, saya waktu itu masih terlalu muda, saya jadi MC, saudara-saudara ya. Biasanya kan kalau aliran karismatik itu ada pemimpin pujiannya sebelum diserahkan kepada penceramah atau kepada pengkhotbah. Ya, kemudian karena acara tersebut acara KKR yang dihadiri oleh pemerintah, ada Ibu Lurahnya, ya saya salah menyebut nama Ibu Lurah dan sudah tahu apa yang terjadi, pemimpin gereja atau gembala sidang atau ketua jemaat naik ke mimbar dan mengusir saya di hadapan ratusan orang. Ya. Saya diusir di hadapan ratusan orang dan itu membuat saya benar-benar sangat malu dengan peristiwa itu. Ya, saya sakit hati dengan pemimpin gereja saya. Ya, berhari-hari saya tidak bisa tidur saudara karena mengingat saya diusir.
dari atas mimbar. Saya tidak mampu menghadap jemaat lagi pada waktu itu, dan jemaat pun tidak mau melihat saya karena mereka juga malu karena melihat saya diusir dari mimbar. Saudara, tetapi beberapa hari kemudian saya harus mengambil keputusan apakah saya harus mengampuni atau tinggal dalam kepahitan. Seorang pendeta pernah mengatakan sakit hati itu wajar, tapi kalau saudara tinggal dalam sakit hati itu tidak wajar lagi. Karena kita tidak bisa menghindar dari sakit hati ketika kita diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Tetapi kalau tinggal dalam sakit hati itu adalah respon saudara. Amin. Ketika saya sakit hati, saya mulai mencari orang-orang ya sejemaat dengan saya. Dan saya juga membuat mereka untuk membenci ketua jemaat itu, saudara. Nah, itulah tipikal orang kalau sakit hati model begitu. Maka dia akan mengkamirkan orang lain. Ya. Dia akan membuat orang lain mengalami sakit hati dan membuat orang lain itu benci dengan orang yang telah menyakiti dia. Burung yang memiliki warna bulu yang sama akan berkumpul bersama-sama. Makanya saya mau bilang sama saudara, hati-hati dengar ceramah. Ya, kalau ada yang ceramah membuat saudara benci dengan sesama, membuat saudara benci ya dengan agama Kristen, hati-hati. Ya, bisa jadi yang ceramah itu adalah orang yang lagi kepahitan dan sakit hati. Ingat baik, burung yang memiliki warna bulu yang sama akan berkumpul bersama-sama. Saya lihat wajah pendeta saya atau Pak Gembala saya atau ketua jemaat saya. Kalau dia mau khotbah saya benci. Apalagi kalau dia mau khotbah tentang kasih. Dalam hati saya bilang kasih dan kamu usir saya dari mimbar. Di mana kasihmu? Saya coba curhat dengan kakak rohani saya. Bukan saya dibela tapi justru saya disalahkan. Karena kadang-kadang dalam gereja kadang-kadang itu ada persaingan. Jadi gereja itu bukan tempat sempurna ya. Gereja adalah tempat di mana kita disempurnakan oleh Tuhan. Makanya kalau saudara mengalami kekecewaan dari sesama jemaat, bahkan dari seorang pendeta, wajar. Selamat, saudara masih ada di dalam dunia. Satu-satunya tempat yang tidak ada cacat celahnya itu cuma di surga. Jadi saya tambah sakit hati, saudara-saudara ya. Tetapi kemudian saya harus memilih apakah saya harus tinggal dalam sakit hati atau harus belajar mengampuni. Maka pada akhirnya saudara-saudara saya pun ya melepaskan yang namanya pengampunan. Saya ampuni ya Pak Gembala saya dan akhirnya saya terbebas dari yang namanya sakit hati. Dan sampai sekarang saya masih berjemaat di tempat yang sama, saudara-saudara. Hubungan saya dengan Pak Gembala saya itu fine atau baik-baik saja. Nah, itu menjadi pengalaman di dalam saya menjalani hidup. Saudara, saya mau beritahu, hidup ini adalah pembelajaran. Jangan terluka tanpa sebuah pemahaman. Terluka boleh, bodoh jangan. Petik pelajaran dari setiap pengalaman. Amin. Petik pelajaran dari setiap pengalaman. Kalau terluka boleh, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya terluka. Dari perbuatan orang lain kepada kita. Karena itu di luar daripada kemampuan kita. Ketika kita mengalami yang namanya terluka akibat apa yang orang lakukan kepada kita. Ya oke lah, terimalah itu. Tetapi ingat, pelajari sesuatu. Dari setiap kejatuhanmu. Pelajari sesuatu. Dari setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, bertumbuhlah dan jadi bijaklah oleh karena itu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya tidak meninggalkan gereja, saya tidak meninggalkan Tuhan, saya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga saya mengalami kemurahan dan kebaikan ya yang daripada Allah. Amin. Tuhan itu baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan setiap kita. Dia menyertai dan memberkati setiap kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita sedemikian rentan lemah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan beroleh yang namanya kekuatan. Apa yang membuat kita kuat ketika kita dekat dengan Tuhan? Maka ini saya mau beritahu ya, yang membuat kita kuat. Ini bagian pertama saya mau sampaikan. Yang membuat kita kuat ketika kita dekat dengan Tuhan adalah hadiratnya.
Hadirat Tuhan itu Bapak Ibu menguatkan setiap kita. Hadirnya kecemasan, hadirnya ketakutan, hadirnya putus asa adalah absennya hadirat Tuhan dari hidupmu. Ya, atau sebaliknya. Ya, kalau misalkan Tuhan hadir dalam hidupmu, maka yang akan absen adalah ketakutanmu, kekhawatiranmu, putus asamu. Ya, hal-hal yang negatif, perasaan negatif itu akan absen ketika Tuhan yang hadir dalam kehidupan setiap kita. Ada amin. Maka biarkan hadirat Tuhan itu tetap ada saudara-saudara dalam hidupmu. Ya. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan oleh karena apapun dan oleh karena siapapun. Jangan. Karena hadirat Tuhan adalah segalanya. Ini yang akan menguatkan saudara, memampukan saudara menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit di dalam kehidupanmu. Ya. Jangan hanya karena kekurangan, jangan hanya karena masalah perut engkau meninggalkan Tuhan. Ini lagi tren zaman sekarang. Orang meninggalkan Tuhan hanya karena masalah perut, hanya masalah uang. Ya, karena uang menjadi segala-galanya di akhir-akhir ini, saudara. Ya, ketika saya mengatakan bahwa selama yang hilang bukan Tuhan, maka hidup kita baik-baik saja. Tapi ada yang menyangka saya dengan berkata, pendeta salah. Yang betul tuh selama yang hilang bukan uang, maka hidup akan baik-baik saja. Dan mereka berkata, selama masalah itu bukan masalah keuangan pendeta, maka itu bukan masalah. Sebab uang adalah segala-galanya. Nah, saya mau beritahu buat jemaat Tuhan di hari ini, uang itu bukan segala-galanya. Ya, memang betul segala sesuatu butuh uang. Ketika engkau mau belanja, engkau butuh uang. Tetapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Ada amin. Uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Kamu bisa beli rumah yang mewah dengan uang yang banyak yang kamu punya. Tapi damai sejahtera dalam rumah tersebut tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu bisa membeli mobil kendaraan yang mewah dengan uang yang kamu punya. Tetapi damai sejahtera ketika mengendarai mobil tersebut atau kendaraan apalah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kau bisa punya tempat tidur yang mahal. Kan ada katanya tempat tidur ketika kita tidur itu bisa menyerap energi-energi negatif dalam diri ya. Dan membuat kamu tenteram. Oh, tidak bisa. Ketenteraman di atas tempat tidur tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, uang bukan segalanya. Segalanya itu adalah Tuhan. Maka jangan pernah kehilangan hadirat Tuhan hanya karena uang. Ya. Banyak orang yang meninggalkan saudara-saudara Tuhan Yesus hanya karena masalah uang, dan uang. Ya. Karena masalah perut. Ya. Apa yang menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden sekarang banyak menjatuhkan orang-orang di akhir zaman. Masalah perut, masalah makan. Ya. Saudara percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan saudara mati kelaparan. Terbukti orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Mau tabur apa di padang gurun? Padang gurun tidak menghasilkan apapun, saudara-saudara. Tetapi lihat bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang mati karena kelaparan, yang mati karena busuk lapar. Kalau mati karena kekenyangan, banyak. Orang Kristen itu kebanyakan bukan mati kelaparan, tapi mati karena kekenyangan. Betul. Jangan sama kita seperti Naomi yang meninggalkan Tuhan. Ya. Karena kelaparan melanda tanah perjanjian. Saudara, seburuk-buruknya tanah perjanjian, itu adalah tempat di mana seharusnya kita berada. Mungkin hadirat Tuhan di mana kita berada membuat kita mengalami kesulitan. Saya bikin status tadi pagi, taat kepada Allah itu melelahkan, tetapi jauh daripada Allah justru lebih melelahkan. Ya, ikut Tuhan, tinggal dalam hadiratnya melelahkan, karena kita harus taat kepada Tuhan. Dengan semua perintah-perintah yang dilakukannya. Kadang-kadang itu berlawanan dengan keinginan kita, berlawanan dengan maunya kita, berlawanan dengan egonya kita. Dan itu membuat kita mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi saya mau beritahu, penderitaan di dalam Kristus, di dalam hadiratnya tidak akan pernah menjadi sia-sia.
Kalau engkau menderita karena kebenaran, Alkitab mengatakan ada upah yang akan menjadi milik bagian setiap saudara yang mengamalkan kebenaran tersebut. Kita boleh lelah, kita boleh capek, asalkan semuanya terjadi di dalam hadirat Tuhan. Karena kita akan jauh lebih lelah ketika engkau jauh dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Naomi yang meninggalkan tanah perjanjian. Ini tanah perjanjian, ini tanah sakral. Tanah Israel ini tanah sakral, saudara. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Tuhan, saudara-saudara, ya, untuk membawa orang Israel yang tidak taat dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. 40 tahun itu bukan karena Tuhan tidak mampu bahwa mereka lebih cepat daripada itu. Tapi karena orang Israel sendiri yang dari waktu ke waktu terus menerus memberontak kepada Tuhan. Ya. 40 tahun yang penuh dengan penderitaan, akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian. Tiba-tiba ada keturunan mereka yang bernama Naomi. Hanya karena kelaparan mereka meninggalkan tanah perjanjian. Maka apa yang terjadi ketika sampai di Moab, terjadi peperangan. Suami daripada Naomi mati. 2 orang anaknya pun ikut mati. Maka Naomi menjadi janda dengan 2 anak mantunya menjadi janda. Dalam satu rumah 3 janda. Maka dalam keadaan demikian Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Dan di sana ada seorang pria yang diberkati Tuhan namanya Boas. Yang kemudian menikah dengan anak mantunya daripada Naomi. Sebab anaknya sudah mati kan. Ya, anak mantunya bernama Ruth. Saudara tahu kenapa Boas diberkati? Karena Boas tidak pernah meninggalkan Bethlehem. Ketika masalah datang, kekeringan, kelaparan itu datang. Jadi jangan tinggalkan hadirat Tuhan hanya karena masalah perut. Karena Tuhan yang menjamin dan memberkati setiap kita. Haleluya. Haleluya. Amin.